Shalom semua, sampai jumpa lagi di channel Inspirasi Anak Muda Indonesia. Saat ini kita akan membahas mengapa saya sering lupa saat teduh. Mengapa saya sering kelupaan, malah malas saat teduh, dan bagaimana solusinya. Tapi jangan lupa, sebelum kita lanjut melihat video ini, jangan lupa subscribe channel ini Inspirasi Anak Muda Indonesia, dan juga like video ini, dan beri komen di bawah untuk mendukung channel ini berkembang bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Oke, sering lupa saat teduh. Mengapa? Padahal kita sudah tahu bahwa saat teduh itu penting. Kalian semua sudah setuju bahwa kita butuh firman Tuhan. Dan bahkan ada kerinduan dalam hati, karena Roh Kudus sudah mendorong di hati untuk kita baca Alkitab. Banyak orang ingin baca Alkitab setiap hari. Tapi mengapa sering lupa saat teduh? Kita lihat di sini ada 3 penyebab yang sering terjadi. Yang pertama, tubuh kalian itu lemah meskipun roh kalian itu penurut. Nanti masing-masing kita akan bahas di ayat dengan menggunakan ayat-ayat selanjutnya. Kemudian yang kedua, ada iblis yang terus-menerus berbicara di pikiran kalian, membuat kalian, menahan kalian untuk tidak melakukan hal yang benar. Kemudian yang ketiga, ada kebiasaan lama yang sangat berpengaruh yang menahan kita untuk bisa baca Alkitab setiap hari. Kita bahas satu-satunya ya. Sebentar. Yang pertama, Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Dalam versi FAYH, Matius 26 ayat 41 dikatakan, waspadalah dan berdoalah, karena jika tidak engkau akan jatuh ke dalam pencobaan. Sebab sungguh pun hati bersedia, tubuh lemah. Di sini yang pertama, sekalipun kita ini ingin roh kita dalam hati kita ini penurut, tapi tubuh itu lemah. Apa itu tubuh? Tubuh adalah daging kita. Adalah secara biologis, tubuh ini punya indera perasa, punya sensor-sensor, punya sistem peredaran darah, sistem hormon, dan lain sebagainya. Dan di sini apa yang dimaksud dengan tubuh itu lemah? Daging itu lemah. Daging kita itu memiliki keinginannya sendiri, memiliki preferensi, memiliki kesukaannya sendiri, yang seringkali atau bisa dibilang most of the time, hampir selalu itu bertentangan dengan keinginan Tuhan di dalam roh kita. Kalau keinginan sama-sama, kadang-kadang terjadi, tapi seringkali itu bertentangan. Misalkan ketika kita bangun pagi mau saat teduh, kita sudah setuju di hati kita, waktu malam kita berdoa, Tuhan tolong saya. Kemudian hati kita ada kerinduan. Tapi ketika pagi-pagi kita bangun atau Tuhan bangunkan, klik, tiba-tiba kita terbangun di pagi hari. Kemudian kita pingin, tapi kita merasakan dalam hati pertama pingin, kemudian badan kita terasa capek, kemudian susah untuk digerakkan. Nah, ini yang sepertinya aneh. Dalam hati ingin, tapi tubuh ini sepertinya tidak mau bekerja sama, punya agenda sendiri, punya keinginan sendiri. Keinginannya adalah untuk tidur. Bukan berarti saudara, bukan berarti kalian tidak mau untuk baca Alkitab pagi hari, tapi dalam hati mau. Di saat yang sama, tubuh ini tidak mau bekerja sama. Tangan, kaki, kepala pingin tetap rebahan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Oleh karena itu, kita perlu untuk ada solusinya. Dan solusinya bagaimana? Nanti kita bahas. Tapi satu hal yang penting kita harus tahu penyebabnya. Tubuh kita lemah. Ini harus tanggulangi. Yang kedua adalah di 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 ini mengatakan tentang ada iblis yang terus-menerus berusaha mempengaruhi kita dalam pikiran kita untuk kita ini berubah pikiran, untuk kita memiliki keinginan-keinginan yang lain yang tampaknya lebih penting, lebih prioritas daripada membaca Alkitab. Dikatakan di situ 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya.
lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi bolong saat teduh, susah saat teduh, itu bukan hanya masalah Anda sendiri, masalah kalian sendiri, tapi masalah dari seluruh dunia. Semua saudara, semua orang Kristen, semua pengikut Tuhan Yesus menanggung penderitaan yang sama, yaitu ada iblis terus-menerus menuduh, terus-menerus berusaha mempengaruhi pikiran kita. Kemudian yang ketiga, kita lihat adalah ada kebiasaan lama yang terus menahan. Di Efesus 4 ayat 17 sampai 19 dikatakan dalam versi BIMK, Bahasa Indonesia masa kini, sebab itu demi nama Tuhan inilah akan saya katakan dan tegaskan, janganlah lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dan memikirkan yang tidak-tidak. Pikiran mereka sudah gelap, mereka tidak mengenal kehidupan yang diberi oleh Allah. Sebab mereka sama sekali tidak punya pengetahuan apa-apa tentang Allah. Mereka demikian karena keras kepala. Mereka sudah tidak punya perasaan malu lagi, sehingga mereka mengikuti segala hawa nafsu dan hidup cabul sesuka hati. Nah, jadi ketika kita bertobat, hati kita ingin, tapi tubuh kita, bahkan pikiran kita, jiwa kita ini, pikiran bawah sadar kita ini sudah terbiasa hidup dalam pola yang lama. Kita dahulu hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Artinya Tuhan, firman Tuhan waktu dulu sudah terbiasa tidak menjadi prioritas. Jadi ketika kita memutuskan aku mau baca Alkitab secara sadar, pada saat yang sama secara tidak sadar, pikiran-pikiran kita sendiri, jiwa kita sendiri itu berjuang. Itu berjuang melawan keinginan roh. Nah, ini harus ditanggulangi. Jadi ada hal-hal ini. Ini tidak berbicara tentang orang yang tidak mau baca Alkitab. Saya berbicara kepada setiap kita yang rindu, setiap kali yang ingin untuk baca Alkitab, ingin untuk mengenal Tuhan lebih dalam, ingin untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari, bahkan siang dan malam. Tapi kenapa punya keinginan kuat, tapi penerapannya masih bolong-bolong? Bagaimana solusinya? Nah, solusinya ada 3. 1, kita berjaga-jaga dan berdoa dengan percaya penuh. 2, melawan iblis dengan mengatakan sebaliknya. 3, kita melatih tubuh dengan melakukan berulang-ulang. Jadi di sini jangan sampai kita merasa down. Jangan merasa kita menyalahkan diri sendiri. Tapi kita harus lakukan 3 hal ini. Dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah, atau di versi FIA waspadalah dan berdoalah. Karena jika tidak engkau akan jatuh dalam cobaan. Jadi yang pertama kita harus berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadi kita harus berdoa terus-menerus, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ini harus menjadi sebuah kerinduan terus-menerus. Kalau misalkan kita jatuh, kita mestinya baca Alkitab, kita sudah komit sama Tuhan, sudah ngomong aku mau Tuhan baca Alkitab hari ini, setiap hari Tuhan. Terus kita jatuh, kita minta ampun. Kemudian kita berjaga-jaga lagi, kita berdoa lagi, kita setting pikiran kita untuk bisa baca Alkitab setiap hari. Dan ini usaha terus-menerus, dan yang kadang, atau mungkin bukan kadang, seringkali melelahkan. Nah, gak apa-apa, terus maju. Berjaga-jaga dan berdoa. Kalau kita berdoa, kita bilang terima kasih Tuhan karena Engkau pasti tolong aku. Kalau kita minta tolong, Tuhan pasti tolong. Jadi ketika kita berjaga-jaga dan berdoa, maka Tuhan pasti menjawab. Nah, tapi kita harus terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, dan terus berdoa. Dan apa itu waspada? Waspada bahwa ada tubuh yang lama, ada pola pikir yang lama yang akan membuat kita jatuh dalam pencobaan. Jadi waspada, kita harus terus-menerus memikirkan, kita harus terus-menerus menyadarinya. Kemudian yang kedua, lawanlah si iblis. Sadarlah berjaga-jagalah dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling. Karena itu ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Apa maksudnya melawan dia dengan iman yang teguh?
Iblis artinya adalah pendusta, adalah penuduh. Dia akan menuduh, wah kamu ini nggak pengen, kamu ini betul-betul nggak setia, kamu ini kok jatuh terus, kamu ini kok nggak bisa menguasai diri, kamu nggak betul-betul sungguh-sungguh, kamu kurang sungguh-sungguh, kamu ini tidak serius sama Tuhan. Tuduhan. Tapi kita harus lawan itu. Kita bilang, Tuhan, kita bilang, Iblis, dalam nama Tuhan Yesus, aku mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan pasti tolong aku karena aku sudah berdoa. Di bagian pertama, berjanji dan berdoa. Katakan kepada pikiran kita sendiri, kepada iblis juga, dalam nama Tuhan Yesus, aku sungguh-sungguh, aku sudah berdoa. Tuhan pasti tolong, maka aku pasti bisa, pasti ada jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua pikiran yang taruh setan, semua setan yang berusaha mengaruhi pikiranku, aku hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjalan dengan otoritas. Kita melawan dia dengan iman yang teguh. Imannya apa? Percaya pada janji Tuhan. Kalau kita berdoa, menurut Matius 7 ayat 7, Tuhan pasti akan jawab. Karena kita tahu bahwa permintaan kita untuk baca Alkitab tiap hari adalah permintaan yang pasti disetujui dan pasti dijawab oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan menjawab, karena Tuhan menjawab, maka pasti berhasil. Saudara pasti menang ketika saudara berdoa. Lawan dia dengan iman yang teguh. Setiap muncul pikiran, lawan. Setiap muncul pikiran, lawan. Perkatakan. Setiap muncul pikiran negatif, perkatakan sebaliknya. Perkatakan firman Tuhan. Perkatakan janji Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita, karena kita tubuh ini sudah terbiasa dalam pola yang lama, terbiasa tidak baca Alkitab, terbiasa Alkitab itu tidak penting, terbiasa berjalan dengan kalau ada mendesak, kalau dimarahi, kalau didorong, kalau terpaksa, kalau itu merugikan, karena nggak mau rugi maka baru kita bergerak. Atau karena kalau dimarahi baru kita bergerak. Nah, tubuh kita terbiasa seperti itu. Maka sekarang kita perlu membiasakan diri dengan pola yang baru. Dan itu butuh latihan. Dan seperti orang berjalan, seperti seorang anak latihan naik sepeda, pasti jatuh. Demikian juga kalau kita melatih tubuh baca Alkitab, namanya latihan, pasti ada jatuh. Dan Tuhan tidak menghakimi. Kalau menghakimi itu setan. Membuat kita rasa bersalah terus-menerus. Kalau kita salah, ya kita minta ampun. Kalau kita minta ampun, menurut 1 Yohanes 1 ayat 9, Tuhan pasti mengampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9. Tuhan pasti mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan setiap kali kita mengakui dosa kita. Nah, kita lihat 1 Korintus 9 ayat 26-27. Itu sebabnya saya berlari dengan tujuan yang tertentu. Ini versi BIMK ya. Seperti dalam pertandingan tinju, saya tidak memukul dengan sembarangan. Saya membiarkan badan saya digembleng dengan keras sampai saya dapat menguasainya. Saya berbuat begitu sebab saya tidak mau sampai terjadi bahwa setelah saya mengajak orang lain turut dalam perlombaan itu, saya sendiri ditolak. Jadi seperti orang latihan tinju, waktu pertama kali pukul, mungkin tenaganya belum kuat, mungkin pukulannya kurang pas. Kemudian latihan lagi, sampai pas, sampai tenaganya kuat. Mungkin sudah pas, tapi tenaganya belum cukup kuat. Mungkin sudah cukup kuat, tapi staminanya belum cukup baik. Kita bisa saat teduh, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, kemudian mulai 6 bolong, 7 lagi, 8 bolong, 2 hari sekali, 3 hari sekali, 4 hari sekali. Nah, staminanya belum kuat. Terus bagaimana? Latih terus. Dikatakan di sini, saya membiarkan badan saya digembleng dengan keras. Kita harus menggembleng diri kita dengan keras. Ini latihan. Kalau buat salah, minta ampun lagi, berusaha lagi, jatuh, bangun lagi. Memang melelahkan, memang. Karena firman Tuhan mengatakan kalau mengikut Tuhan Yesus kita harus menyangkal diri. Karena itu kita selain baca Alkitab, kita luangkan waktu untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan sebelum baca Alkitab. Kemudian kita juga perlu komunitas untuk menolong kita. Kalau kita latihan sama-sama itu lebih enak. Dan juga yang satu penting sekali, perlu pembina rohani. Perlu pembimbing rohani yang akan menolong kita, yang mengingatkan kita seperti seorang coach, seperti seorang pelatih, mengingatkan terus sampai akhirnya kita bisa.
Dan ketika kita sudah bisa, dan kita terus bisa, kita ulangi lagi, sampai akhirnya kita ahli, kita terampil, kita menguasai diri kita, dan kita bisa menjadi coach buat orang lain. Ini adalah pemuritan, ini adalah amanat agung. Ya. Ini tadi 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama tadi adalah kita berjaga-jaga dan berdoa. Doa kita sesuai firman Tuhan pasti dijawab. Dan kita berjaga-jaga bahwa kita punya daging ini, punya keinginan. Kita harus siap untuk melawan keinginan daging. Bahwa tiba-tiba keinginan daging itu akan muncul. Kita siap melawannya. Konsentrasi dengan kuat. Fokus yang kuat. Dan kita berdoa. Kemudian yang kedua, kita melawan iblis. Tuduhan-tuduhan itu kita lawan. Ada tuduhan itu muncul. Kita ini nggak layak, kita ini merasa tidak enak datang sama Tuhan, kita ini kurang sungguh-sungguh, kita bilang dalam nama Tuhan Yesus, iblis pergi dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita katakan bahwa aku sudah berdoa dan Tuhan pasti tolong sesuai dengan janjinya dan aku pasti berhasil. Nah, ini melawan. Kemudian yang ketiga, kita perlu menggembleng diri kita, melatih tubuh kita dan menguasai sepenuhnya. Ini adalah proses latihan terus menerus. Dan dalam proses latihan kita butuh komunitas rohani dan juga kita butuh pembimbing rohani atau coach atau mentor. Jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar untuk kemudian bisa kita bahas di video selanjutnya. Atau mungkin, Kak, kita butuh pembimbingan secara rohani. Nah, tulis di kolom komentar nanti ada di kontak di atas. Di deskripsi channel ini, nanti kita akan berusaha tolong apa yang bisa kita tolong. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai berjumpa kembali di channel selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.